Kon lagi apa selendang? Duh, yang kayak lagi kehilangan duit kan? Duh, Pira, karepe sampean saya ikhlas wis. Loh, Pira. Saya sendiri ada paket wayang yang namanya satu ngaji budaya. Ini dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Ngaji budaya termasuk yang Ngaji budaya termasuk yang paket paling hemat gitu ya, paket hemat. Tirakatnya apa itu apa? Kok bisa jadi orang secerdas ini, sehebat ini gitu. Ini nggak apa-apa dibuka, Mas? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Tirakatnya. kita belajar sesosok Entus Susmono. Iya, siap. Nggak apa-apa. Kok ini ilmu bagus kok. Ilmu bagus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Semoga selalu sehat, selalu lancar dalam aktivitasnya. Dan itu menjadi doa Riko untuk Anda yang selalu mengikuti podcast atau juga segala informasi yang dihadirkan oleh channel BPR Sentral Arta. Dan kali ini kita ada di segmen Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko. Ya, pemirsa, kita semua tentu tidak asing kalau mendengar kata wayang. Ya. Wayang ini adalah budaya tradisional yang berasal dari Jawa dan banyak sekali pagelarannya atau dikembangkan di daerah Pulau Jawa dan juga Bali. Dan wayang ini juga sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda, ya, warisan budaya tepatnya, warisan budaya, dan ini dikukuhkan pada tahun 2013 tepatnya di bulan November tanggal 7. Tapi wayang yang begitu adiluhung dengan ceritanya, dengan juga hasil karya-karya dalam bentuk rupanya ini sekarang tampaknya seperti kurang diminati oleh generasi berikutnya. Mohon izin kalau saya salah, berarti nanti silahkan berkomen di bawah. Tapi kalau saya melihat ini harus menjadi keprihatinan kita bersama bahwa yang namanya budaya dan lebih fokusnya lagi wayang ini harus benar-benar kita perhatikan supaya generasi di bawah kita atau di bawah saya, di bawah Anda ini tidak kehilangan akarnya, tidak kehilangan rohnya atau bahkan tidak mengenalnya. Jangan sampai yang mengenal justru dari dunia barat atau di luar Indonesia. Nah, untuk mengupas itu saya tentu tidak berkompeten lebih jauh, harus ketemu dengan beliau yang memang lebih paham dan memang dunianya dalam perwayangan. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah nih. Beliau adalah Ki Haryo Susilo Entus Susmono. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Mas Riko. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Saya kalau ketemu Ki Haryo tuh suka senyumnya nih. Selalu ceria. Mungkin jangan senyum-senyum sendiri. Saya mengentir ya. Kita ngobrol santai ya Ki. Siapa Mas Riko? Oke. Ki Haryo Entus Susmono. Ini beliau dikenal tentu tidak lepas dari sosok ayah nggih, Abah, atau sering menyebutnya, kami juga Mas Haryo menyebutnya dengan Abah. Abah Entus Susmono yang juga merupakan salah satu dalang yang sangat dikenal, sangat terkenal dan sangat mumpuni lah. Khususnya wayang golek ya Mas ya? Ya. Wayang golek di daerah Tegal dan sekitarnya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Dan beliau menjadi semakin terkenal ketika menjadi seorang pemimpin daerah Kabupaten Tegal. Semakin lengkap ya beliau, berarti bisa memainkan wayang, bisa mengatur pemerintahan, mengelola rakyat, dan semacam-macam ya. Kan sudah biasa ngatur negara di pewayangan. Oh iya, saya lupa. Kabupaten lebih kecil ya. Baik, ya Arya, mungkin langsung saja nih Ki. Boleh cerita Ki, ini bagaimana awal mula Ki Haryo? Dalam benak saya, pikiran saya, mohon maaf nih ya, bahasanya gitu. Anak dalang ya pasti suka mendalang, tapi atau suka wayang, tapi mungkin bisa diceritakan kepada kami awal mula tertariknya Ki Haryo dan kemudian menyukai akhirnya main wayang ini. Ya, jadi agak sedikit membuka paradigma dulu nih Mas. Siap. Tidak semua anaknya dalang itu menjadi dalang. Yang kedua, tidak semua yang orang tuanya dalang itu anaknya tidak bisa dalang, itu tidak semua. Ada juga dalang yang orang tuanya itu bukan dalang. Gitu. Tapi lumrahe atau biasanya yang paling ideal adalah ketika orang tuanya dalang ya anaknya dalang. Kira-kira seperti itu. Siap. Cuman dulu saya itu sebenarnya
mulai waktu mendalang itu kelas 6 SD, berarti saya naik kelas 6 itu acara perpisahan kakak tingkat saya. Berarti yang kelas 6 itu lulus, saya ngisi. Waktu itu pun yang nyuruh bukan bapak saya, bukan Abantus, tapi kepala sekolah SD Al Irsyad Tegal Kota waktu itu, Pak Tolib itu. Ya kamu dalang ya, yuk terus nembung Abah. Abah malah tanya, Ater Haryo bisa? Emang Haryo bisa? Iya. Karena waktu itu belum menyentuh wayang sama sekali. Oh iya. Belum menyentuh wayang sama sekali. Oke. Yang akhirnya proses lah saya dalang waktu itu. Berhasil. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 berarti. 2005an itu saya. Kemudian saya dalang pun itu latihannya nggak sering, Mas. Oke. Latihannya nggak sering karena nggak ada dorongan senang gitu, belum. Oh belum. Waktu itu belum. Dulu Abah itu dorong banget akhirnya. Ketika saya dalang pertama kali, Abah dorong banget. Saya disuruh ikut festival, Jawa DIY Bali dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi itu bukan sebuah dorongan kemauan saya pribadi, Mas. Dulu saya dalang itu sih penting Abah bombo, yang penting Abah puas, gitu. Oh. Dulu saya sampai Awal-awal seperti itu. Awal-awal seperti itu. Oke. Sampai suatu ketika di kelas saya masuk SMA kalau nggak salah, kelas 1 SMA itu saya mengalami tragedi. Tragedi yang ya mungkin itu sebagai titik awal saya sekarang bisa serius dalang. Saya kan dulu dalang bukan karena dorongan, dan itu sih penting apa bombong, yang penting apa puas gitu loh. Di dalam dunia pedalangan sama seperti dunia pondok pesantren, bahwa yang namanya anak kiai kalau di pondok pesantren mondoknya ya di kiai lain, orang tua sebagai supervisor. Sama di dunia pedalangan pun anak dalang itu kalau bisa nyantriknya di dalang lain, karena prinsipnya ya orang tua biasanya kalau didik anak mintanya pakai standarnya orang tua. Oh iya. Bahasanya orang telaten lah, nggak telaten. Dan itu terjadi. Saya dilatih oleh Simbah, saudara, tapi saya manggilnya Simbah. Kalau secara terakhir itu Simbah. Namanya Mbah Noto, Ki Sunoto. Setelah latihan berkali-kali, kan Abah melihat, Mas, Abah kan punya standar yang sangat tinggi loh. Iya. Nah maunya Abah itu, ya saya bisa mengejar Abah. Intinya Abah punya standar yang luar biasa yang harus diikuti perjuangannya oleh anaknya gitu. Iya. Sampai akhirnya ketika saya lagi latihan, Abah nggak puas dengan latihan saya. Wah, Abah turun tangan, Mas. Wah, ngeri sekali. Dalang-dalang tahu, semua dalang Indonesia, teman-teman pegiat karawitan itu tahu. Abantus itu ketika berproses, itu kawah candra di muka, Mas. Militer, Mas. Makanya apa ketika berproses itu, ketika berkarya itu ada istilah karantina. Proses itu bisa 1 minggu, Mas. Latihan dari pagi sampai sore, istirahat malam sampai pagi, seperti itu berhari-hari, sehingga Abantus bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti ini karyanya kan. Nah ketika Abah menghandle latihan saya sendiri, saya sampai mau dikepruk gamelan saking Abah gemes gitu, saya nggak bisa gitu. Yang akhirnya menjadikan saya di situ fobia wayang, Mas. Saya nggak mau sekali. Fobia wayang. Itu SMA ya berarti. Itu SMA kelas 1 gitu. Saksinya Bu Endang Supatmi itu guru saya SMA 1. Jadi sebenarnya agak curhat nih. Dulu ketika bapak sama ibu pisah, saya kan ikut ibu. Besar saya dirawat sama ibu, lama sama ibu lah. Ketemu Abah itu jarang-jarang lah. Intinya kalau saya ikut ibu, otomatis saya terbiasa dengan marahan ibu nih. Iya. Ya kan. Tapi kalau sekali dimarahin Abah, wow, jeruk, Mas. Iya. Masuk ke dalam hati banget kan. Yang akhirnya ketika itu, wah, saya menemukan hal yang menyeramkan di dalam diri Abah ketika Abah ngelatih dalang saya gitu. Ketika itu saya benar-benar nggak mau dalang. Kejadian itu saya nggak mau komunikasi sama Abah selama sebulan kalau nggak salah ya. Nggak SMS-an, nggak minta duit waktu itu. Yang mendamaikan guru saya Bu Endang Supatmi. Dulu Abah ketika saya nggak mau dalang, memutuskan tidak mau dalang, sampai bilang, yuk kamu itu mau dibangunin rumah berapa tingkat, mobil merek apa tak beliin apa, yang penting kamu mau dalang. Enggak mau, saya nggak mau, Mas. Karena udah saya menemukan gini ya, soalnya saya udah deket sama Abah itu baru-baru itu, Mas. Oh, oke.
setelah bapak ibu pisah, saya bisa mendekat ke abah itu baru-baru itu. Tapi kok ketika saya lagi senang-senangnya menemukan sosok bapak lagi nih, kok ketika dalang itu abah kayak gini, wah kan gejolak kan, yang arahnya si bocah, namanya masih anak, ABG ya, ABG nih, ini nggak mau terkait sisi yang menyeramkan di dalam diri abah ketika di dalam dunia pewayangan. Yang ini saya nggak memutuskan untuk tidak mendalam saat itu. Nah kemudian kuliah, saya warteg bangkrut. Oh pernah usaha warteg? Pernah usaha warteg bangkrut, 5 bulan atau 5 bulan. Terus kerja di salah satu BUMN. Kemudian disuruh resign, menemani abah kampanye periode kedua waktu itu. Nah itu menjadi wasilah saya ketemu dengan guru-gurunya abah, rekan-rekan dalang, seperti itu mas. Tapi saya waktu itu sudah menerima abah dulu secara objektif, karena kegelisahan saya waktu Popia Wayang itu saya konsultasikan ketika kuliah bersama psikolog di kampus saya mas. Saya kan basicnya kan psikologi. Saya kegelisahan itu saya sampaikan kepada psikolog yang akhirnya saya bisa melihat abah itu secara objektif. Tapi masih belum mau dalang. Nah ketika saya mengikuti perjalanan abah kampanye periode kedua, abah kan meninggal. Di situ saya udah ngurusin manajemen wayang dan sebagainya. Manajemen wayangnya abah. Yang akhirnya Abah Antus meninggal, gurunya Abah Antus, Habib Lutfi dan Gus Miftah. Gus Miftah itu meskipun masih muda, dia gurunya Abah Antus. Kitab Al-Hikam Abah Antus kalau ngaji sama Gus Miftah itu. Beliau berdua yang memerintahkan saya untuk dalang lagi. Itulah mulai saya, ya dari awal lagi mas. Lama nggak dalang kan, kemudian dimulai dalang lagi, dari nol lagi, dengan memikul beban nama besar Ki Entus Susmono dan berangkat dari nol. Wah itu luar biasa prosesnya. Itu berarti tahun berapa mas? 2018 ya? 2018. Oke. Kira-kira seperti itu. Tapi kemudian atas bantuan guru abah, rekan-rekan abah, akhirnya panjenengan bisa sampai dengan titik sekarang ini gitu ya? Kegiatan saya pertama kali setelah abah meninggal dunia itu nyambung silaturahmi dengan guru-gurunya abah mas. Karena dalam prinsip hidup saya itu kita harus punya orang tua. Meskipun orang tua kandung kita meninggal itu kita harus mencari orang tua lain mas. Supaya apa? Ketika kita terpuruk ada yang angkat. Ketika kita terlalu mendengak, terlalu sombong, ada yang mukul mas. Gitu. Ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Baik. Kalau tadi proses mulai suka kemudian akhirnya menggeluti dan sekarang menjadi salah satu dalang lah yang betul-betul sudah diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah. Tapi kalau masih ingat mas dulu pertama kali menerima bahasanya apa ya, perform atau menjadi dalang tuh masih ingat nggak mas? Acaranya apa, terus kemudian bagaimana reaksinya waktu itu dalam diri sendiri itu? Itu setelah abah meninggal atau sebelum? Setelah yang setelah ya. Abah Entus kan berarti meninggalkan beberapa jadwal nih mas, yang belum dilaksanakan. Ketika abah masih hidup, kemudian abah meninggal, jadwalnya kan masih ada yang belum dilaksanakan. Itu ada yang minta uangnya balik, ada juga yang minta digantiin saya. Gitu. Nah ketika saya masuk, ya gitu, satu ada yang puas, ada yang bombong istilahnya, bombong karena ada yang meneruskan. Tapi ada lagi yang paling berat ini mas, saya pasti dibanding-bandingkan dengan apa? Oh nggak lucu kayak bapaknya, oh nggak kayak bapaknya. Wah itu sakit hati sekali waktu saat itu. Tapi mau gimana lagi? Ya emang keadaan saya seperti itu, masih bodoh katakanlah. Kan dari nol lagi mas. Belajar ya masih belajar. Iya. Ngatasinya mentalnya gimana tuh mas? Akhirnya ketemu dengan hal-hal semacam itu. Iya apa ya? Itu menjadi batu loncatan sih bagi saya sih. Itu menjadi batu loncatan sampai akhirnya butuh waktu sekitar 4 tahunan mas. Saya akhirnya bisa diterima masyarakat sebagai seorang harionya. Dari kegelisahan saya dibanding-bandingkan dengan Abah Antus itu kan akhirnya wah saya harus mencari formula-formula baru nih. Soalnya saya pun melakukan trial error mas. Guyon-guyon Abah yang dibawakan Abah lucu, ketika dibawakan saya nggak ngangkat, nggak lucu, garing gitu. Tapi ketika saya buat humor baru, sendiri, materi baru, loh kok kecekel gitu loh, bisa gitu loh, masuk ger gitu loh. Wah ini
Kemudian saya nyari referensi humor baru, adaptasi dari stand up comedy, adaptasi dari sitkom yang modern dan sebagainya. Kemudian materi-materi quotes sesuai dengan perkembangan zaman ini kan, pantun-pantun metodenya. Ya akhirnya saya bisa diterima sebagai seorang Haryo, bukan hanya sekedar anaknya Ki Entu saja. Gitu loh Mas. Itu di tahun keempat. Tapi semakin kesini saya lebih slow. Saya tidak nggak ngoyo banget untuk membuktikan saya berbeda dengan Entu Susmono. Kayaknya kok emosinya mengarah ke emosi negatif ya. Sekarang prinsip saya malah asik banget. Saya itu hanya merawat memorinya Abantus yang tertanam di ingatan masyarakat. Sudah, sekitar itu saja. Karena Abantus bagaimanapun tidak ada yang bisa menggantikan kapanpun dan siapapun. Saya hanya penerus, bukan pengganti. Saya tidak mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan Abantus. Tapi pendekatan semangatnya Abantus, energi positifnya Abantus yang dilakukan ketika beliau berkarya, itu kami pakai. Dunia pedalangan pun banyak yang memakai energinya Abah. Sehingga ini yang akan kita hadapi, kita pakai energi ini untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman berikutnya, terutama tantangan wayang menghadapi modernisasi dan perkembangan zaman berikutnya. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum lanjutkan ini sebelum kopinya dingin. Silakan. Saya mau minum nggak enak. Udah terima nggak? Tadi masih panas. Oke, masih bersama dengan Ki Haryo Entu Susmono atau Ki Haryo Susilo Entu Susmono ya Mas ya, di Sentral Arta Bertanya bersama Riko kali ini. Dan tadi sudah ngobrol, boleh ya ngupas tentang Abah dulu berarti ya? Apa? Oke. Daripada nanya kuburan kan nggak mungkin. Ya karena saya belum berkesempatan bisa langsung ketemu dengan beliau ngobrol ya. Ada satu yang mungkin saya juga ingin tahu Mas Haryo atau Ki Haryo. Nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang begitu sangat membekas sampai sekarang dari beliau kepada Mas Haryo sendiri apa Mas? Baik itu dalam kehidupan kehidupan keluarga, pekerjaan atau juga dalam dunia perwayangan. Abah itu kalau secara nilai Mas, beliau itu tidak ingin anaknya itu nggak mau rekasa, nggak mau susah. Maksudnya nggak mau Abah itu pengen anaknya juga merasakan harus ngerasa rekoso. Harus ngerasa rekoso. Iya. Abah kan sudah enak nih hidupnya. Iya. Karena Abah dulu itu juga sakit Pak. Maksudnya sakit itu kehidupannya. Abah SMP itu ditinggal simbah, ditinggal bapaknya kan. Harus menghidupi ibu dan adik-adik angkatnya. Abah ngelakoni Pak. Mas Riko, dari kuli bangunan, dari buruh cat, ngelakoni. Sehingga kemampuan survive dan strugglingnya itu terolah di situ kan. Sehingga bekerja keras dan sebagainya. Lah anak-anaknya Abah kan udah enak, kecukupan sebagainya. Itu yang Abah nggak mau. Anak-anaknya nggak jangan sampai anaknya terlena. Sampai Abah bilang, Abah besok mati orang tinggal duit akeh loh Mas. Gitu sampai. Iya. Sampai menyatakan yakin. Gitu. Abah modelnya kayak wayang. Gamelan, bukan besok pan dadi dalang apa ora kayak bisa modali pacul. Sebutannya pacul ya buat pacul. Cari makan gitu iya. Ya. Gitu. Terus yang kedua, orang-orang sering bertanya wawancara ke Abah, Bah, tirakatnya Abah itu apa? Pasti ini yang kan? Banyak menarik orang ya. Tirakatnya Abah itu apa? Kok bisa jadi orang secerdas ini, sehebat ini gitu. Ini nggak apa-apa dibuka Mas? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tirakatnya kita belajar sosok Entu Susmono. Iya, siap. Gak apa-apa, ini ilmu bagus Pak. Ilmu bagus sih. Tirakatnya Abah itu cuma dua. Apa itu Mas? Satu, belajar. Dan latihan. Bukan sih tirakatnya amalan apa gitu, doa apa gitu. Yakin Mas, jawabannya apa cuma itu. Abah tidak pernah mengatakan hal-hal mengenai spiritual. Belas tidak pernah. Spiritual tidak pernah. Gak pernah. Dibahas secara spesifik gitu. Gak pernah. Oke. Saya pernah nih bertanya kepada Abah mengenai isen-isen keris.
Oh ya. Isen-isen keris. Kalau keris memang identik dengan ada isinya gitu ya. Selain memang logam dan pamor, kemudian tangguh, kemudian punya nilai-nilai filosofis. Saya pengen menanyakan masalah isen-isen. Oke. Barangkali itu yang menyebabkan Abah hebat. Ternyata Abah enak banget jawab. Iya. Bah, hari ini tolong diajari isen-isen keris, Bah. Ah. Jawaban Abah enak banget, Mas. Gini, Mas Aryo. Abah beli keris 35 juta nih. Gimana caranya ya? Abah beli keris 35 juta, tak pakai Abah. Kemudian tak jual lagi bisa 100 juta. Oke. Kesimpulannya apa, Mas? Oh iya, sing sakti Abah itu keris. Itu membuka pikiran Mas akhirnya ya. Iya, dan Abah itu, nah itu pintu utamanya itu ya. Meskipun keris itu punya keistimewaan logamnya, kemudian tangguh atau zamannya, pamornya, kemudian lipatan-lipatannya dan sebagainya. Inti pintu masuknya itu adalah kualitas sing pemegang itu, Mas. Supaya keris ini bisa tambah value-nya. Kamu kalau pengen jadi orang hebat harus bisa menyelesaikan persoalan dengan otakmu ya. Meskipun itu kumpulan dari rasamu, kumpulan dari gerakan jasmanimu, tapi semua terkumpul di otak. Gitu. Masalah spiritual itu hak prerogatifmu dengan Gusti Allah. Dengan Gusti Allah. Apa yang tak lakoni bagus Abah sekarang, apa yang tak lakukan Abah sekarang itu bagus secara spiritual. Bisa jadi itu nggak baik buat kamu, Mas. Tapi yang Abah hindari sekarang bisa jadi itu malah jadi jalanmu loh. Itu demokratis, itu Abah mengenai spiritual, Mas. Berarti tidak pernah ada doktrin-doktrin kamu harus ini harus ini. Nggak pernah. Yang penting saran Abah satu. Apa? Ketemu guru yang banyak. Jadi kamu semakin tahu bahwa kiai itu punya karakteristik dan spesialisasi masing-masing. Dalang pun punya spesialisasi masing-masing. Jadi dan ini jenengan terapkan gitu. Oh iya. Iya. Makanya kudu akeh dolan. Dolane sing adoh, ngopine sing kental, turune sing bengi, tangine sing awan. Jadi selain banyak referensi ilmu dari guru yang banyak, kemudian rekan-rekan yang banyak, akhirnya kita bisa menemukan kebijaksanaan di situ, Mas. Tumbuh sendiri. Iya dong. Bijaksana itu kan adalah temannya idealisme. Idealisme atau prinsip itu kan kekeh nih, kokoh nih. Harus ada temannya, Mas. Namanya kebijaksanaan. Supaya apa? Idealisme ini bisa kita plotting. Ini idealisme ini cocok di mana? Idealisme ini cocoknya di daerah mana? Idealisme ini cocoknya di lapisan masyarakat yang mana? Prinsip oke. Makanya ini kan idealisme ini kan sebuah teori. Saya belajar dari Profesor Daliman, itu dosen filsafat di kampus saya itu. Saya selama 3 semester cuma satu kalimat yang saya ambil, Mas. Selama 3 semester kuliah lo ya. Iya. Mas Arya gini, saya kan sering menabrak-nabrakan teori. Pak, kenapa teori ini tabrakan sama ini, Pak? Nah, ini yang benar yang mana? Akhirnya beliau berbicara sambil gayanya kan merang-merang begini. Jadi gini, Mas Arya, yang namanya teori itu ya bukan benar atau salah. Yang namanya teori itu cocok atau tidak cocok, bagus atau tidak bagus kualitasnya, ditempatkan di situasi tertentu. Itu yang dimaksud kebijaksanaan. Berarti tidak kaku ya? Iya, tidak kaku, Mas. Abah kelihatannya keras toh. Ya, kita melihatnya beliau memang keras. Tapi ketika menyelesaikan masalah, beda lagi ya. Akan menjadi betul. Banyak pertimbangan kebijaksanaan yang beliau hadirkan. Iya, betul. Makanya gini, ada perbedaan gaya pagelaran. Sebelum Abah menjadi bupati dan gaya pagelaran Abah setelah Abah menjadi bupati. Ketika Abah itu sebelum menjadi bupati, wah beliau kan kritik luar biasa tuh, Mas. Kritik terus. Meskipun tetap disenangi sama pejabat-pejabat. Iya, tetap diundang. Iya, tetap diundang kan. Nah, tapi ketika Abah itu sudah menjadi bupati, Abah harus menyelesaikan kritikannya sendiri. Nah, itu yang merubah paradigma Abah, yang merubah emosional Abah, yang merubah cara pagelaran Abah. Tapi idealisme tetap ada. Tetap. Jadi Abah itu gampangnya kan ketika menjadi bupati itu garap masalah itu juga ada solusinya. Gitu loh, Mas. Karena akhirnya ketika Abah jadi bupati kan terlatih untuk masalahnya rampung gitu loh.
ada idealisme di birokrasi, katakanlah sing kaku-kaku pun beliau luruskan gimana caranya supaya bisa permasalahannya cepat selesai. Menjadi solusi. Iya gitu. Iya. Ya kemana birokrasi kayak Pak Jokowi dulu kan birokrasi yang menyulitkan atau meribetkan ya dipangkas lah. Ya. Oke. Baik, Mas Haryo atau Ki Haryo, ini kita loncat nih dari pembahasan cerita bagaimana Ki Entus Susmono atau Abah ini sendiri begitu punya peran yang sangat besar ya dalam membentuk, ya karena mungkin orang tua juga ya, orang tua kemudian salah satu guru buat Mas Haryo dalam dunia pedalangan atau juga dalam ilmu kehidupan ya. Ini kita ke sisi lain karena kami juga mendapatkan informasi kalau Mas Haryo ini adalah Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal ya. Nah, kalau melihat dari perkembangan kebudayaan sendiri, aktivitas di Kabupaten Tegal itu seperti apa, Mas? Oke, kalau bicaranya mengenai ekosistem kebudayaan ya, Mas. Ekosistem kebudayaan. Kalau secara ekosistemnya memang belum sebagus Solo, Jogja, Banyumas, mungkin juga Bandung, apalagi Bali. Jauh ya. Jauh dari kota-kota itu. Karena gini, Mas. Di dalam ekosistem kebudayaan itu ada 3 stakeholder yang berperan. Yang pertama pemerintah, yang kedua lembaga kebudayaan, yang ketiga masyarakat itu sendiri. Masing-masing punya peran masing-masing yang harus aktif semua. Kalau salah satunya nggak aktif, nggak hidup ekosistem itu. Pemerintah fungsinya adalah fasilitator dan regulator. Lembaga kebudayaan seperti kami, Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian, Pepadi, kemudian apalagi ya, lembaga-lembaga kebudayaan yang lainnya lah. Itu sebagai kurator atau mitra pemerintah dalam mengangkat persoalan-persoalan kebudayaan. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Ini yang sebagai eksekutor, Mas. Namun kalau bahasanya saya itu investor kebudayaan terbaik itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena mereka yang akan melanggengkan ekosistem kebudayaan itu. Pemerintah fasilitasi regulasi, membuat kebijakan, dan kemudian membuat event-event tertentu. Momentum kan, Mas? Iya. Bukan bisa setiap hari toh pemerintah ini kan? Iya. Secara perekonomian nih. Iya. Kalau secara pengajaran bisalah masuk ke pendidikan, bisa. Tapi kalau secara perputaran perekonomian nggak bisa. Kalau misalkan pemerintahan itu harus membuat event yang besar setiap hari, wah nggak bisa. Atau setiap minggu juga susah. Setiap minggu nambah kan nggak bisa. Apalagi pemerintah ini satu, pegiat kesenian banyak. Iya, ngayomi banyak sekali. Nggak bisa. Makanya paling bagus adalah masyarakat. Lembaga kebudayaan itu fungsinya mikir, bantu pemerintah buat sistem. Karena ini wadah, Mas. Wadah. Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian itu bukan I.O. Bukan. Tapi sebagai wadah menampung aspirasi-aspirasi kebudayaan dan kesenian. Gitu. Jadi lembaga kebudayaan, kalau kami Dewan Kebudayaan itu ngurusi 10 objek pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 kalau nggak salah. Itu. Jadi 10 OPK ini bahasa, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, manuskrip, permainan tradisional, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, kesenian itu sendiri, kemudian satunya apa saya lupa, intinya ada 10, kemudian plus 1 cagar budaya. Kesenian itu masuk di dalam kebudayaan. Tapi kenapa di Kabupaten Tegal itu Dewan Keseniannya tetap ada? Karena ujung tombak atau garda terdepan untuk mengenalkan kebudayaan adalah kesenian, Mas. Itu pintu masuknya itu kesenian. Ruang-ruang ekspresinya itu di kesenian. Di mana 9 OPK yang lainnya itu bisa disampaikan lewat kesenian. Kira-kira seperti itu. Nah, peranata kebudayaan di Kabupaten Tegal itu sudah cukup bagus. Yang pertama, Kabupaten Tegal sudah punya Perda Pemajuan Kebudayaan. Perdanya sudah ada. Yang kedua, kita sedang menggodok Perbuk muatan lokal dan Perbuk Pemajuan Kebudayaan terkait teknis dari perda ini kan. Nah, itu peranatanya sudah bagus, Mas. Di Kabupaten Tegal kita sudah punya program yang namanya program Desa Bangga Budaya, di mana itu program pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan perekonomian masyarakat
berbasis pembangunan kebudayaan atau potensi kebudayaan yang ada di desa itu. Nah itu satu-satunya kabupaten yang menganggarkan secara APBD untuk pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan itu cuma di Kabupaten Tegal, se-Indonesia. Proyeknya di mana itu Mas kalau boleh tahu? Proyeknya di 5 desa. Jadi kami sistemnya kompetisi Mas. Oh, kompetisi. Karena eksekutornya adalah masyarakat. Jadi program itu harus lahir dari masyarakat itu sendiri. Oke. Itu dari 297 desa. Kita mapping kemarin ada 30 desa yang punya potensi. Kemudian kompetisi yang hadir 10 desa. Kemudian kita ambil 5. Itu masing-masing akan mendapatkan bantuan keuangan atau anggaran stimulus sebesar 100 juta. Berarti 500 juta total. 500 juta untuk 5 desa. 5 desa. Ini dana stimulus, bukan dana event. Beda ya? Beda. Harus dibetulkan ya? Harus diolah, iya. Beda loh kalau misalkan anggaran ini untuk event dan anggaran ini untuk dana stimulus supaya apa? Program itu harus terukur, berdampak, dan berkelanjutan. Ah, ini poin ketiga yang penting. Iya itu, 3 prinsip itu. Wah kita garap mas sistemnya mas, ribet itu. Tapi alhamdulillah kita koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Karena kami adaptasi dari program kementerian. Kementerian kan punya program kemajuan kebudayaan desa. Itu sebuah kerjasama Kementerian Kebudayaan. Waktu itu masih Kemendikbud, belum Kementerian Kebudayaan. Sekarang kan Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Ini kerjasama Kemendikbud dengan Kemendes tentang kemajuan kebudayaan desa saat itu. Waktu kita audiensi ke sana, kita pengennya cost sharing mas. Ada yang anggaran dari kabupaten, ada yang anggaran dari sana. Ternyata di sana punya sistem sendiri. Nah kalau kita ikuti sistem sana, nggak bisa dong Kabupaten Tegal, sulit. Pasti saingannya kan Indonesia mas. Oh iya. Akhirnya kami dan teman-teman pemerintah Kabupaten Tegal memberanikan diri untuk pakai APBD. Dengan formula tadi tuh 500 juta itu. Iya. Sebagai dana stimulus ya. Iya. 5 desa kalau boleh disebutkan? Balamoa, Balapulang Wetan, Kebunduan, Bumi Jawa, sama Pakungan. Iya. Ini adalah 5 desa yang mendapatkan dana stimulus berarti ya. Berarti nanti masyarakatnya atau pemerintah desanya mengajukan program-program semacam itu ya? Iya sudah. Oh sudah berjalan ya berarti? Sudah berjalan pengawalannya. Anggaran turun insya Allah bulan Maret ini nanti. 2025 ya. Dan kami persiapannya itu 1 tahun mas. Persiapannya 1 tahun kita. Berarti masing-masing desa ini punya kelebihan masing-masing dalam bidang kesenian. Punya programnya sendiri-sendiri. Program sendiri-sendiri. Dan ini sekali lagi adalah satu-satunya yang pertama di Indonesia pemerintah kabupaten yang mempunyai program seperti ini. Iya. Nah ini saya juga salah satunya untuk mengabulkan mimpi Abantus yang belum terkabul. Abah dulu punya wacana pengen ada program kebudayaan desa. Baru diwacanakan zamannya Abantus. Kemudian zamannya Bu Umi Azizah dan Pak Agustiarsa kita buat sistemnya. Kemudian nanti zamannya Mas Ishak dan Pak Khalid kita laksanakan kegiatannya. Alhamdulillah berkelanjutan ya Mas. Berkelanjutan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariahnya Abah juga Mas. Amin. Ya, Gitu. Ya semakin menarik ini obrolan kita dengan Ki Haryo Susilo Antususmono atau Ki Haryo. Banyak sekali yang bisa kita gali. Masih bisa manjang lagi nih Ki. Berarti kita ngopi dulu. Saya malah khawatirnya memorinya nggak cukup. Nanti pinjam memori langit. Kita masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan Riko dan Ki Haryo Antususmono. Masih di Sentral Arta Bertanya bersama Riko dan juga Ki Haryo Antususmono. Ngobrolnya memang enak ini, mengalir semua. Ki Haryo, kita lanjutkan lagi ya. Ini lebih sekarang ke pagelaran wayangnya sendiri yang dilakukan oleh Ki Haryo. Ini jenis-jenis wayang apa saja atau cerita apa saja yang disajikan? Karena saya mendengar bahwa Ki Haryo kan bukan hanya tadi bisa masuk dalam segmen misal Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, kan pasti jalan ceritanya juga berbeda. Atau juga terkadang saya melihat dengan gamelan yang full tapi terkadang juga minimalis. Ini boleh diceritakan Ki Haryo?
Kalau intinya menyesuaikan budget, Mas. Oke. Iya. Menyesuaikan budget. Kalau saya sendiri ada paket wayang yang namanya satu ngaji budaya. Ini dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Ngaji budaya termasuk yang Ngaji budaya termasuk yang paket paling hemat gitu ya, Iya. paket hemat. Oke. Itu model wayang santri tapi minimalis. Oke. Durasinya cuma 1,5 jam sampai 2 jam lah. Kemudian iringannya cuma pakai organ, keyboard, biola, kemudian sinden 2, vokalis laki-laki 1, paranggononya 1. Kemudian kru bongkar muat lah. Itu ngaji budaya. Kemudian ada lagi wayang santri yang full gamelan. Oke. Wayang santri yang full gamelan ini wayang santri yang punya lakon, Mas. Kalau yang ngaji budaya kan cuma lupis lenteng ini ngobrol gitu kan. Ya dakwah ala mereka gitu, ala egaliternya gitu. Lupis lenteng. Itu kayak ya intinya kayak ceramah tapi pakai wayang. Medianya wayang. Medianya wayang. Oke. Gitu. Kemudian wayang santri yang full gamelan itu juga ada. Kemudian di atasnya lagi wayang golek yang 1 malam suntuk, yang iringannya Sunda tadi saya bilang. Oke. Ya, yang iringannya Sunda. Musiknya Sunda gitu kan? Ya Sunda. Oke. Kemudian di atasnya lagi paketan wayang kulit yang saya mau persin. Paketan wayang kulit yang sedang saya rintis. Oh, saat ini lagi. Iya. Karena memang kalau masalah pelebaran sayap, Mas, itu lebih luasan wayang kulit Dibanding dengan wayang golek. wayang golek atau wayang santri ya. Jadi kalau wayang golek di Sunda itu bagus, bagus banget. Tapi kalau bicara lebih luasnya, yang saya lihat sih itu lebih luasan wayang kulit. Karena Dalam hal apa ini, Mas? penyebaran, Oh, penyebaran tanggapan, Oke. penyebaran pagelaran. Wayang kulit itu bisa sampai keluar pulau, Mas. Karena mungkin ya banyak masyarakat Jawa yang urban saat itu. Menetap di Kalimantan, menetap di Sumatera, sehingga membentuk komunitas menganggap wayang di sana. Bahkan di luar negeri juga ya. Bahkan di luar negeri. Kalau luar negeri, wayang golek manapun atau wayang apapun bisa berangkat. Tapi kalau bicara di Indonesia, yang saya lihat selama ini ya wayang kulit yang bisa ke sebarannya lebih iya, luas. lebih luas. Oke. Gitu. Tapi kalau bicara wayang golek paling bagus ekosistemnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Karena kan wayang golek Jawa juga ada. Wayang golek Jawa Tengah juga ada. Namanya wayang golek Cepak. Ada lagi wayang golek Menak dari Kebumen. Yang terkenal di Kebumen itu ada. Nah, orang-orang mungkin tahunya lebih ke wayang golek itu Sunda. Iya, kalau di pelajaran SD zaman dulu Iya. ya. Wayang kulit itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat adalah wayang golek gitu ya. Sering, Mas. Saya ngupload di YouTube, di Facebook, kemudian trending kan, di Instagram sama di TikTok juga. Ini kok wayang golek kok bahasanya Jawa. Wayang golek itu punya Sunda. Oh, wong dolane kurang aduk. Gitu. Ya kita ikut mengedukasi aja. Iya, iya. Karena itu berarti mungkin informasi yang selama ini diberikan pada kita juga kurang luas gitu ya. Iya, betul. Makanya Abah pun ini sedikit merevolusi, Mas. Mentransformasi bentuk wayang golek Cepak yang dari Jawa menjadi ukurannya agak besar, kemudian bentuk-bentuknya agak mengikuti Sunda. Karena apa? Abantus juga belajar di Abah Asep Sunandar Sunaria, Jawa Barat. Terkenal ya. Iya, belajar di maestro. Masternya ya, maestronya. Sudah juga. Nah, Abantus belajar di Abah Asep itu tentang iringan gamelannya, kemudian bentuk wayangnya. Akhirnya wayang golek Cepak yang dulunya kecil-kecil, akhirnya dibesarkan. Kemudian lupit pun dulu nggak kayak gini. Ini kan udah bentuk lupit cepot. Ya. Lupit ini sama kayak cepot, Mas. Iya. Kalau Jawa Barat cepot, kalau Tegal ya lupit. Lupit. Gitu. Iya. Kalau Selentang ini gareng. Gitu. Oke. Ini bentuknya udah Jawa Barat. Nah, itu makanya penting sekali bagi kita itu untuk mengenali semua potensi kebudayaan di Nusantara. Karena punya ciri khas masing-masing, Mas. Dan kalau kita mau untuk bersilaturahmi seluas mungkin, yakin bisa jadi orang yang bijaksana. Asli. Ini apa, the power of silaturahmi gitu Iya, ya. karena masing-masing daerah itu punya perbendaharaan romantisme sendiri-sendiri, Mas. Dan ini akhirnya memperkaya diri kita. Iya dong. Ya, sasarannya adalah kebijaksanaan itu tadi. Bijaksana. Itu. Ini paket-paketan saya, wayang ngaji budaya dan wayang santri, wayang golek yang semalam suntuk, sama ini wayang kulit. Yang sedang dalam tahap ya. Iya,
proses terus ini. Oke, kita lanjutkan lagi di Sentral Harta Bertanya bersama dengan Riko dan Ki Haryanto Susmono. Tadi sudah membahas beberapa bahasanya paketan gitu ya, Ya, dari paket. Ki Haryo ya. Paket. Mulai dari ngaji budaya, kemudian wayang santri, tadi wayang golek semalam suntuk, dan saat ini lagi menggarap untuk paket wayang kulit sendiri ya. Ya, tentu saja ini sebagai salah satu langkah juga untuk melestarikan kebudayaan ya Ki ya. Ya. Supaya tidak putus di jalan, karena kalau orang harus nanggap wayang golek semalam suntuk kan pasti biayanya Betul, besar Mas, juga. betul. Nanti makin jarang Tidak ada yang masyarakat nanggap. iya. Betul. Makanya kan kayak wayang santai sama ngaji budaya itu sebagai solusi juga sih. Karena ya sekali lagi ekosistem di Tegal itu nggak terlalu bagus, Makanya Abah bikin paket-paketan yang lebih efisien. Terus kayak ngaji budaya dan wayang santri itu juga menjawab perkembangan zaman, Mas. Oke. Di Tegal dan sekitarnya itu kan juga peradaban Islamnya lagi bagus-bagusnya nih. Oke. Peradaban Islamnya lagi hijau royo-royo banget lah. Dilihat dari grup hadroh banyak, Iya. majelis-majelisan tambah Iya. banyak, Pengajian makin Wah, banyak. makin banyak Iya. kan. Makanya ngapunten, wayang itu saingannya bukan sama dalang sekarang. Apa? Dalang itu bukan sama dalang saingannya, sama grup hadroh, Mas. Di mana-mana acara grup Di mana ada grup hadroh kan, dan pasti rame, Iya, gitu loh kan. betul. Alhamdulillah bersyukurnya situ. Cuma ya ini menjadi tantangan sendiri dalam dunia wayang kan. Iya. Akhirnya beberapa teman-teman dalang juga membuat konsep waidro, wayang hadro. Waidro. Ada teman-teman dalang yang gitu. Ada Oke. lagi yang minimalis lagi WIP, Apa itu? wayang iringannya HP, Mas. Ada itu loh. Ada. Kalau bicara sudut pandang pasar, itu merusak pasar sebenarnya. Tapi sekali lagi kita harus survive, Mas. Iya, betul. Gimana caranya wayang tetap harus tampil di masyarakat. Itu intinya gitu. Makanya pinter-pinternya teman-teman dalang itu bisa membuat format pagelaran-pagelaran yang mampu disukai oleh masyarakat gitu. Ya dalang juga harus survive lah, bertahan hidup lah. Iya. Karena gitu. Nah, bicara soal market ya, marketnya kan pasti berkembang. Betul. Kemudian market sekarang mungkin berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Yang dilakukan Ki Haryo selain dari sisi paketan secara harga, apakah ada cara penyampaian, terus materi seperti apa, hingga mungkin harus menghadirkan golek-golek yang milenial atau Iya, tambahan-tambahan gimana Ki? Iya, jadi kalau di dalam dunia pedalangan itu ada istilah dalang kui nunut zaman kelakone, Mas. Atau Oke. dalang ana zamane, Hmm. zaman ana dalange. Oke. Jadi ya dalang itu adalah aset kebudayaan, di mana kebudayaan itu sendiri harus dinamis, harus bisa mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Makanya kalau Pak Hilmar Farid dulu, Dirjen Kebudayaan dulu bilang, kebudayaan itu harus kita cari relevansinya dengan kebutuhan perkembangan zaman sekarang. Gitu. Makanya dalang nunut zaman kelakone, ya seorang dalang itu harus memiliki kemampuan pengolahan pengolahan materi yang cocok dengan kehidupan sekarang. Karena dalam prinsipnya itu pagelaran wayang itu kan bukan hanya tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Diharapkan ketika ada pagelaran wayang, kalau prinsip saya sih, itu harus ada perubahan perilaku dari manusia. Pasca dari Iya pagelaran. dong. Kan mereka wayang itu kan menyampaikan tuntunan-tuntunan hidup toh. Otomatis harus ada perubahan perilaku. Jadi setelah pagelaran, masyarakatnya kalau bisa jadi lebih baik. Termasuk dalange. Orang masyarakatnya tok loh ya. Iya, iya. Masa dalang bisa cuma ngomong doang tapi nggak ngelakoni. Kira-kira seperti itu, Mas. Jargoni ya. Iya, jargon. Tony Poster, Paton Moni udah pose banter. Karena Tony Poster. Oke, Gitu. kembali lagi ke soal ini yang hadir di sini Ki, mungkin bisa diceritakan ya. Ya. Kalau dalam wayang golek dulu kan nggak ada ini nih, nggak ada ini. Iya, zamannya Abah belum ada. Oke. Zamannya Abah belum ada. Ini adalah Itu Coach Sinteyong. STY ya, dari STY. Viral juga itu, alhamdulillah. Iya. Iya. Ini berarti tahun berapa waktu itu viral? Saya 2000 buat waktu berapa ya? 2002, Kalau 2003, masalah 2 tahun yang lalu, Mas. 2022 Iya. ya sekitar itu ya. Sekitar 2022.
Kemudian saya kan fans MU. Kemarin saya membuat wayang Ten Hag, Mas. Erik Ten Hag. Iya, pelatih yang baru. Ya, pelatih yang lama. Iya. Ini kan Amorim. Iya, Amorim. Iya. Kalau kemarin kan Ten Hag. Iya. Ternyata boncos. Ya udah gak jadi tak bikin. Kita doain Amorim lumayan lah bisa masuk 4 besar gitu ya. Lumayan, Di akhir ya. Kalau di akhir, kalau 4 besar bikinin. Kalau finish 4 besar nih. Iya, lihat nanti lah. Amorim. Oke, ini kemudian ini master podcast ini. Tentakel besar. Iya, itu saya buat juga. Ada juga wayang Cristiano Ronaldo. Oh iya. Kemudian wayang Limbat. Baik. Nah, kalau Limbat gimana? Kan nggak ngomong. Itu dialog paling gampang ya. Iya. Terus zamannya Vladimir Putin itu yang ura. Itu Limbat aku nih. Ura. Gitu. Gimik-gimik gitulah. Tapi Limbat pakainya. Ada Limbat. Oke, Limbat. Terus wayang Mimi Peri juga ada. Sahur gitu. Itu ada. Ini sebentar lagi viral lagi kan mau puasa sih. Jadi kan Mimi Peri. Sahur itu kan viral lagi nanti. Kemudian wayang apa lagi ya? Wayang Tini Caknan pun saya buat. Dinjan berarti nyanyi nanti gitu. Iya. Oh, oke. Terus kemudian saya juga membuat wayang golek Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi alhamdulillah sudah saya serahkan kepada orangnya. Oke. Ya, tapi sempat dimainkan waktu itu. Sempat waktu pagelaran. Kemudian ketika bertemu beliau, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyerahkan wayang itu kepada Pak Prabowo sama Pak Gibran. Okay. Dulu apa punya wayang Jokowi, Pak Jokowi kan. Kemarin waktu Pak Jokowi ke Tegal, alhamdulillah saya berhasil memberikan wayang Jokowi yang selama Abah Antus hidup digunakan Abah untuk wayangan. Nah, saya berikan kepada beliau, Pak, ini untuk menjalin silaturahmi lagi. Intinya Abah Antus tolong jangan dilupakan ya Pak. Ya, beliau sahabat saya pasti. Iya. Oke. Itu ya intinya inovasi-inovasi ini satu waktu itu saya lakukan supaya saya juga diterima sebagai Haryonya, bukan hanya karena anaknya itu saja. Akhirnya saya membuat wayang-wayang yang belum pernah dibuat oleh Abah. Dulu Abah itu juga terkenal dengan wayang Sugeng yang Hansip itu loh Mas. Yang Hansip ngomongnya bintang. Iya. Itu kan. Saya buat yang versi cewek. Iya. Swing. Cewek tapi bintang. Iya. Itu saya buat. Oke. Gitu. Oke. Ya intinya gitu Mas. Berarti memang harus melihat tren atau zaman saat itu lagi ramai apa gitu. Betul dong. Karena apa? Regenerasi itu bukan hanya di pegiat seninya Mas, tapi penonton pun harus regenerasi dong. Iya. Satu, saya masih muda nih. Otomatis ketika ngejar penonton yang sepuh-sepuh saja, kapunten, yang sudah sepuh kan umurnya dibanding dengan yang muda kan jangkanya lebih panjang yang muda. Meskipun mau siapa yang tahu ya. Iya betul. Itu. Jadi regenerasi itu bukan hanya pegiat seni dan budayanya, tapi penontonnya juga harus regenerasi. Dan mungkin nanti mereka yang akan menjadi penonton, anak-anak kita nanti yang akan menjadi dalang. Gitu dong. Berarti memang harus tanggap juga ya terhadap market dan pasar. Gitu. Baru tadi konsep berkelanjutan itu. Iya. Oke, Ki Haryo, sebelum nanti saya juga pengen melihat secara langsung nih, walaupun beberapa kali sudah sempat mengikuti ngaji budayanya Ki Haryo, tapi nanti biar penonton kita di Sentral Harta Bertanya itu lihat langsung live ini. Ya. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Dalam era sekarang ya, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya media sosial. Betul. Bagaimanakah Ki Haryo memanfaatkan media sosial ini sebagai salah satu cara mungkin ya memperkenalkan atau juga dalam tanda petik memasarkan ya, memasarkan paket-paket atau apa yang ingin Anda sampaikan kepada audiens? Iya. Betul sekali Mas, memang itu apa namanya ya, sebuah jalan yang bagus untuk eksistensi wayang terutama. Makanya apa namanya saya menggarap konten pun dengan lumayan serius, meskipun orientasi saya bukan mendapatkan profit dari situ ya. Orientasi saya supaya masyarakat tahu bahwa ada. Kemudian kadang-kadang saya sering motongin potongan-potongan pentas yang bagus-bagus. Itu kan kadang-kadang orang kan nggak mungkin nonton berjam-jam tuh Mas di YouTube tuh Mas. Kita bikin potongan-potongan yang akhirnya bikin orang tertarik. Ya tujuan utamanya supaya kita bisa pentas di lokasi gitu loh. Tetap offline kita pengen pentas di masyarakat. Karena beda Mas, pentas di streaming dengan pentas di masyarakat beda.
ketawa masyarakat itu mendukung Iya. pagelaran. Kita menyampaikan sesuatu kemudian masyarakat yang awalnya bicara sendiri kemudian diem mendengarkan kita. Wah, kita tambah enak, Mas. Euforianya beda. Itu yang tidak bisa dibeli oleh modernisasi dari nilai tradisi itu seperti itu. Oke. Jadi ada yang tidak bisa dibeli oleh modernisasi, Mas. Romantisme tradisi seperti itu yang nggak bisa dibeli. Ketika kita pentas kemudian ketemu masyarakat langsung, itu nggak bisa dibeli oleh modernisasi. Oke. Itu makanya penting sekali untuk garap konten kreator dan sebagainya, untuk garap ya, konten di media sosial. Makanya alhamdulillah saya aktif di Instagram, TikTok, Facebook fanpage, kemudian di YouTube itu kalau untuk live streaming, untuk live streaming pentas. Oke. Nah cerita bagus, Mas. Ah. Dulu Ah. waktu zamannya YouTube mau naik daun nih, Ya. saya kan ngejak Abah untuk bikin manajemen syuting sendiri, bikin channel YouTube, dan kemudian kita beli alat, kemudian bikin tim untuk syuting sendiri kan. Sampai bikin tim. Nggak mau, Abah. Oh. Bahasanya apa enak, Mat? Udah, Mas, itu rezekinya teman-teman syuting. Gitu, Mas. Ya udah, ini kita nggak jadikan. Iya. Dimana sekarang akhirnya banyak orang-orang yang mereupload video-videonya Abah, viewernya jutaan, ratusan ribu, luar biasa, dan mungkin itu jadi ladang Amal jariah. amal jariah Abah, karena teman-teman yang reuploader juga dapat rezeki kan. Iya, betul. Sekitar 4 bulan yang lalu saya ditelepon oleh publisher dari Jawa Timur. Itu fansnya Abantus. Beliau menawarkan, Mas, ini videonya apa mau diurus lisensinya enggak, Mas? Kalau mau diurus, ayo saya bantu. Jangan nggak usah bayar lah. Maksudnya saya ngurusin ini karena saya cinta sama Abah. Kalau jenengan mau ngurus lisensinya, Mas, kalau saya lihat algoritmanya itu, videonya Abah itu bisa menghasilkan bersih untuk jenengan sebulan itu 25 juta, Mas Aryo. Dari YouTube. Tuh, Mas Aryo mau ngurus enggak? Saya teringat prinsipnya Abah itu, Mas. Janganlah, Mas, apa punya prinsip ini? Katanya untuk rezekinya teman-teman syuting, nggak tak urus, Mas. Iya. Padahal lumayan 25 juta ya, Mas. Ya. Tapi intinya bahwa memang Abah sendiri mau memikirkan orang-orang yang Iya. nanti mendapatkan rezeki dari situ ya. Dan saya takutnya ketika saya menerima 25 juta itu, amal jariahnya apa ditarik sama Gusti Allah. Iya. Terus kon selawe juta tak cukup ya amale. Iya. Bisa nih Gusti Allah. Lah aku jaluk anake kowen. Dicairkan dalam bentuk uang gitu ya. Saya bentuk uang, Iya. kira seperti itu. Oke. Berarti medianya pasti YouTube-nya apa kalau boleh disebutkan? YouTube-nya Putra Satria Laras. Mhm. Instagramnya dan TikTok sama Haryo Susilo. Kemudian Facebook fanpage-nya Ki Haryo Entususmono. Ini memang sangat berpengaruh terhadap Berpengaruh. offline-nya. Berpengaruh, Ya. sangat berpengaruh. Karena pagelaran wayang kan jarang toh, Mas. Kemudian aktivitas manusia kebanyakan di setan gepeng. Setelah saya bilang setan gepeng, tapi kalau misalkan buruk ya itu pakai setan gepeng. Tapi pakai Di gadget ini di ya. gadget ini ya. Berarti memang ada timnya sendiri ya, Ki? Ada, saya ada tim medianya. Meskipun saya tetap mensupervisi sih. Supervisi. Iya, gitu. Tapi garis tebalnya adalah bahwa teknologi bisa dimanfaatkan Iya. untuk hal-hal Iya. positif seperti Iya, ini. betul. Jangan ambil yang negatif di teknologi lah. Kita ambil yang bisa menunjang kebaikan dari kebudayaan wayang itu sendiri. Gitu, Mas. Oke, pemirsa, kita masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan Riko dan tentu masih bersama dengan Ki Haryo Entususmono. Ki Haryo, ini menjadi seorang dalang itu tadi kan panjenengan sudah mengatakan tidak harus orang tuanya dalangnya, tapi tentu saja kan harus memenuhi kriteria, ada syarat-syaratnya dan harus ada persiapannya untuk menjadi seorang dalang. Mungkin bisa berbagi nih. Iya. Oke. Jadi pemahaman umumnya yang jelas Mas. Dalang itu yang terutama yang wajib harus mengetahui tentang tata gelar wayang. Jadi ilmu perdalangan dan ilmu karawitan kan, otomatis kan. Yang kedua, ilmu agama. Karena kebudayaan dan agama itu seperti rel kereta api terpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami ilmu sosial. Karena supaya dalang itu memahami
tiap daerah, tiap komunitas, tiap sekelompok orang punya perbendaharaan romantisme sendiri-sendiri, punya karakteristik sendiri-sendiri. Yang keempat, ilmu tata negara dan politik. Biasanya ilmu tata negara dan politik itu untuk mengolah kerajaan Ngastina, konfliknya seperti apa, kemudian Pandawa dan sebagainya. Yang itu direlevansikan dengan keadaan politik dan keadaan negara yang sedang terjadi, sehingga masyarakat ikut terbuka paradigmanya, tanpa harus dinasehati, tanpa harus diomongkan secara langsung, tapi lewat pagelaran wayang masyarakat bisa belajar dari situ. Kira-kira seperti itu, Mas. Itu kriteria minimal lah yang menurut saya yang harus dimiliki seorang dalang. Yang kelima ya kedekatan sama yang punya yang urip, kuasa. Iya, yang punya urip. Karena sekali lagi Pak Demantep Sudarsono pernah bilang, almarhum Suwargi, dalang ki ada dua, Mas. Kamu kalau pengen belajar tentang dalang, ada dua. Satu dalang laris, yang kedua dalang pinter. Itu belajarnya pun beda-beda. Kalau kamu pengen tanya masalah strategi-strategi dan tips-tips untuk diterima masyarakat, ya mungkin bisa ke dalang laris. Dan dalang laris ini pun mengaku bahwa dirinya itu mungkin kurang kemampuan dalangnya. Aku garo kae, apikan kae, Mas. Aku mau menang ketompo. Iya. Aku cuma menang keterima sama masyarakat. Gitu. Itu dalang laris. Tapi kalau dalang pinter betul-betul menguasai suluk, pakem dan sebagainya, tata gelar wayang dan sebagainya itu. Dan dalang pinter ini belum tentu bisa diterima oleh masyarakat dan laris. Betul. Gitu. Ya kan? Karena mungkin pakemnya itu ya terlalu lurus. Coba melihat dua paradigma aja ini kita harus bijaksana banget loh. Iya betul. Orang pinter bisa ngelaris. Iki pinter kok orang laris. Iya. Ya kan? Lah kalau kita nggak bijaksana melihat sudut pandang itu kan itu makanya partner terbaik untuk belajar itu adalah kesadaran. Sadar betul bahwa kita itu lagi memilah-milah. Gitu, Mas. Sadar betul bahwa kita lagi mengolah diri. Sadar betul bahwa kita itu lagi pengen upgrade kualitas diri. Kesadaran. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa perasaan dan sebagainya. Harus sadar. Kayak apa? Satu nasihat apa itu tentang politik? Iya gimana? Politiknya gulu mendur, Mas. Aja gulu mengingsor. Maksudnya gimana? Ini jangan baperan maksudnya. Oh. Kalau gulu ke bawah baperan, pakai hati maksudnya gitu. Pakai hati, nafsu dan lain-lain. Iya. Ya segitulah kira-kira. Oke. Wah, ini apa ya? Banyak sekali yang bisa kita ambil nih, Mas. Kemudian ini kan sudah tampil nih kayaknya kalau kita ndak lihat gimana Selenteng ya apa? Selenteng. Ya. Selenteng. Kemudian ini kan identik sekali ya. Iya. Bagaimana dulu terus juga kemudian sekarang Mas Aryo. Iya. Boleh Mas mungkin disesuaikan nih dengan BPR Sentral Arta apa ya yang sesuai ya. Mungkin kalau sekarang itu kan lagi heboh orang tentang pengelolaan keuangan. Kira-kira bisa nggak Mas disampaikan ke masyarakat sebagai sampel contoh juga ini bagaimana sih panjenengan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat nih. Ini si Selentang ini Lupit. Disclaimer dulu ini, Mas. Paradigmanya orang kan mungkin taunya bahwa Lupis Selentang ini adalah ciptaannya Abah. Padahal bukan. Bahwa Lupis Selentang ini sebenarnya dari sejak dulu itu sudah ada. Sejak dalang-dalang Tegal dulu itu sudah ada. Lupis Selentang ini kan Punokawan. Punokawan. Kalau di Jawa Barat itu cepot dengan wajah warnanya merah. Kalau di Tegal pakainya lupit, wajahnya coklat. Kalau di Batang, Pekalongan, sebagian daerah Batang Pekalongan pakainya canus namanya, wajahnya putih. Beda-beda. Ini Bagong sebenarnya. Kalau di wayang kulit Bagong. Selentang ini gareng. Kon lagi apa Selentang? Duh, yang lagi kehilangan duit kan? Duh, pira karepe sampean saya ikhlas wis. Lho, pira. Kon pangemis jebule ya ora ilang temenan. Takon pira saya ikhlas ya. Duh, ilang duite. Duite ilangnya ning endi ten? Ning gudang, Kang.
bisa nek golekine ning kene. Ning gudang peteng soalnya, ning kene padang, akhirnya tak golekine ning kene. Duh. Mulane angger nyimpen duit kuwi ning bank sing aman, bahkan dijamin oleh LPS. Jadi angger bange terlikuidasi bisa ditulungi karo LPS, paham? Kayak iki kon duit ilang akhirnya keder ya. Keder, Kang. Nyong duit pas-pasan nemen kaya. Kenapa sih? Kon akan utang apa? Lah utang ta ora tak pikiri. Loh, bisane utang ora dipikiri. Lah nyong kan duit pang mikire utang. Engko mikirnya harus duit, nembe dipikir. Dipikirnya pimen? Ya utang di sisi tak sahur ya, prioritas. Oh, jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi nyimpen duit gue neng bank. Ya iya. Kon duwe utang. Iya duwe sih, Kang. Kon mampu ora kira-kira nyaur utangnya? Ya, insya Allah mampu. Nah, bener. Sing arane ngutang gue ya kudu berdasarkan kemampuan. Jadi ngutang gue sesuai kebutuhan, paham? Aja sesuai keinginan. Iya ya, Kang ya. Saiki jamane gara-gara menungsa gue tertarik ataupun terpengaruh karo artis-artis sing pada flexing, pamer kekayaan, akhirnya pada awal-awale orang mampu tuku tapi ngutang nyaure ora kuat, akhirnya kendat ya, Kang. Kendat siapa? Bunuh diri. Seperti itu. Mudah-mudahan edukasi untuk masyarakat supaya bisa mengelola keuangan dengan bijaksana, mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan, supaya wong melarat ya orang mumet merga melarate, wong sugih ya orang mumet merga sugihe. Wong sugih si mumet anak ya anak, wong sugih tapi utangnya rentengan. Meskipun ya duwe mobil, pirang-pirang omah, pirang-pirang, tapi kena penyakit stroke, Kang. Penyakit stroke gue apa? Ketidakseimbangan antara stroke gaji dengan stroke belanja. Warane penyakit stroke. Ya, demikian, terima kasih BPR Arta. Mudah-mudahan masyarakat semakin teredukasi untuk bisa mengelola keuangan dengan cara yang bijaksana supaya dadi menungsa sing selamat merga dunyane bisa nyelametaken akhirate. Amin ya robbal alamin. Kayong cerdas ya, Cang. Alhamdulillah, angger upload pas kayong bombong. Oke, luar biasa. Iya. Oke, jadi memang materinya pun nanti bisa disesuaikan. Disesuaikan banget, Mas. Ya itu makanya kecakapan seorang dalang itu sangat penting dan sebagainya. Iya. Itu salah satu syarat juga ya, mungkin mempunyai produksi suara yang supaya bisa membedakan antar tokoh ya. Kalau basicnya yang penting dalang itu nemu suara gede dulu, Mas. Oh. Kalau udah nemu suara gede, mengembangkan suara beda-beda itu kepenak. Tapi kalau suaranya masih cempreng, waduh itu susah. Saya mengalami itu soalnya. Nah itu gimana tekniknya kalau boleh bagi-bagi nih? Yang pertama kalau pengen dapat suara bass ya harus sering teriak. Oh. Harus sering teriak. Kemudian faktor usia juga mempengaruhi sebenarnya. Tapi banyak dalang-dalang muda yang suaranya udah ngebas itu juga banyak. Karena suka mengolah. Jadi pita suara kan bisa diolah, Mas. Gitu. Tipsnya itu sih, ketika ada kendala faktor usia, itu harus benar-benar sering melatih pita suaranya supaya nemu suara bass dulu. Kalau orang pedalangan bilangnya gandem. Kung, ya, suara gede. Kalau udah menguasai suara gede enak. Karena range-nya menjadi lebar gitu. Range-nya menjadi lebar, kira-kira seperti itu. Oke, Ki Haryo mungkin ada yang mau disampaikan Ki dari obrolan kita dari awal sampai dengan saat ini ya, bagaimana Ki Haryo cerita dari masa kecil mulai mengenal wayang, kemudian pernah trauma juga terhadap wayang, dan malah justru sekarang sangat intens sekali bukan hanya wayang tapi juga kebudayaan khususnya di Kabupaten Tegal ya, benar-benar saat ini berjuang bersama dengan teman-teman untuk bukan hanya nguri-uri ya, tapi bagaimana ini punya dampak tadi yang dampak positif berkelanjutan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Sedikit kegelisahan, Mas. Dengan diterimanya wayang santri, sebuah konsep pagelaran kontemporer ini diterima pasar yang luar biasa. Memang nggak gampang seorang dalang itu menciptakan konsep pagelaran yang diterima pasar. Itu sangat sulit sekali, Mas. Tapi dengan wayang santri diterima pasar ini, satu alhamdulillah, yang kedua ini adalah ancaman untuk wayang-wayang klasik.
Otomatis ketika wayang santri lebih diterima di masyarakat, tanggapan pentas wayang klasik yang lebih dalam penggalian nilai-nilainya itu semakin berkurang kan, otomatis karena soalnya wayang santri. Kalau wayang santri kan kontemporer. Makanya saya itu bertanggung jawab nantinya untuk menyampaikan ruh yang lebih dalam lagi, ruh wayang-wayang pakem itu. Ya, makanya kebudayaan itu kan sebuah kita melihat kegilaan zaman, kebinatangan modernisasi kalau bahasa tasawufnya itu. Ke depan akan seperti apa semakin gilanya kita tidak tahu, Mas. Makanya peganglah agama dan kebudayaan, kita tidak akan kehilangan arah. Karena agama itu sebuah formula pelengkap dari peradaban yang sudah pernah ada di Nusantara ini. Makanya kan bahasanya Islam itu kan menyempurnakan. Kemudian ada kisah waktu itu Syekh Subakir bersama Semar yang bertemu di Tidar. Syekh Subakir izin kepada Semar ingin menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ketika Semar menanyakan Syekh Subakir bagaimana ajaran Islam, oh ternyata sama kok, mirip, kayak botol ketemu tutup. Boleh, monggo silakan disebarkan, tapi tolong peradaban atau kebudayaan yang sudah tertata ini yang menjadikan manusia punya moral, kan Islam belum ada waktu itu, Mas. Ya. Tapi tanah Nusantara itu punya peradaban yang bagus. Tolong kebudayaan jangan diowah. Kalau Islam sudah masuk kemudian kebudayaan ini ditinggalkan, bahkan menimbulkan kerusakan, siap ada goro-goro, musibah dan sebagainya. Goro-goro itu kan pengingat sebenarnya. Yang salah apakah Islamnya? Bukan, orang-orangnya yang menganut Islam. Makanya bicara Islam itu kan bukan bicara nilai-nilainya, tapi orangnya seperti apa. Representasi Islam sekarang itu seperti apa itu ada di orang-orangnya. Begitu pula kebudayaan. Representasi kebudayaan sekarang itu ada di orang-orangnya, pelaku-pelakunya seperti itu. Kalau secara nilai clear, bagus. Tinggal orang-orangnya yang bisa memanifestasikan atau tidak. Kira-kira gitu, Mas. Besok edane zaman kayak apa, cekelan agama dan kebudayaan, kita tidak akan kehilangan arah. Selamat intinya. Selamat insya Allah. Oke, terima kasih banyak Ki Haryanto Sami-sami, Susmono Mas sudah Ragi. hadir di Sentral Harta Bertanya, dan kayaknya saya tidak perlu memberikan closing statement karena sudah di closing oleh beliau dan takut nanti malah menutupi semuanya. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak dan semoga banyak manfaat, banyak nilai-nilai yang bisa Anda ambil dan Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, terutama juga dalam kita nguri-nguri atau melestarikan budaya supaya kita tidak kehilangan arah seperti dikatakan oleh Ki Haryo. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima Sehat kasih, selalu Riko. Ki. Ya, sampai ketemu lagi. Banyak orangnya. Sama-sama. Siap, sama-sama belajar. Wes. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.